Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan tentang roasting lagi, guys, tentang alat roasting yang berbentuk seperti ini. Saya nggak mau sebut brandnya karena nanti mungkin saya masuk delik aduan. Karena eh, bisa dikatakan ini sudah menjadi gorengan komunitas ya, mungkin ya. Saya nggak, kurang tahu juga ya, karena saya nggak mantau komunitas kopi terutama ya. Saya malah lebih aktif di komunitas VTuber. Bukan VTuber, pecinta VTuber. Jadi guys, karena alat roasting yang seperti itu daya tahannya sangat rendah, beberapa orang itu protes, bahkan ada yang sampai beli berkali-kali. Pertama, sebaiknya kalian coba pelajari apa yang dinamakan asuransi pembelian di marketplace online. Kalau yang di Tokopedia itu namanya proteksi rusak total. Karena saya sebelumnya juga kurang begitu tahu tentang hal ini, tapi saya iseng-iseng apply karena selisih harganya juga nggak terlalu signifikan waktu dulu ya. Dulu saya beli V60 Krame, itu saya apply kan proteksi rusak total. Jadi kalau kita apply asuransi itu nanti harganya naik, guys. Jadi misalnya tadinya 100.000, terus kalau kita apply proteksi rusak total itu jadi 111.000 gitu misalnya. Ya kebanyakan seperti itu ya. Itu persenannya tergantung lamanya kalau nggak salah. Kalau lamanya itu 1 tahun, biasanya semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi gitu asuransinya. Nah, kalau kita apply asuransi tersebut, semisal amit-amit kita nggak sengaja mecahin, entah pecah karena jatuh, entah pecah karena terlalu dekat dengan sumber panas atau api, kita bisa klaim. Saya buktikan sendiri, bahkan untuk fisik harga 50.000 saya bisa klaim, saya dapat uang 40.000, lumayan guys. Terus saya beliin V60 plastik harga 30.000, lumayan kan. Padahal itu jatuh karena kelalaian saya sendiri, karena ya unfortunate aja gitu loh. Jadi gitu, untuk kalian yang mau membeli. Terus pendapat saya tentang apa yang dibilang oleh salah satu influencer, kalau membeli roasting, alat roasting itu, terutama yang itu ya, yang mudah pecah itu ya, itu value for money. Wait, wait, wait a minute. Alat roasting yang gampang pecah itu itu harganya 600-500 ribuan, kisaran segitu guys. Bayangin aja harga segitu. Saya mau luruskan aja, bukan value for money kalau kalian spesifik alat itu ya. Kalau kalian mau value for money, bahkan ada modder Indonesia yang sudah menemukan alat semacam untuk saringan yang kita bisa gunakan untuk roasting kopi. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, silahkan kalian klik sendiri karena saya tidak suka memasukkan konten orang lain di konten saya. Di situ beliau juga suka ngemot Mokapot, Stareso Mirage atau alat-alat lainnya mungkin bahkan dia pakai alat press juice, press orange, press jeruk itu, terus sama aeropress dia bikin espresso semacam ala-ala kayak apa itu namanya, flare. Itu cuman modal sedikit banget pokoknya, jauh di bawah harga seharusnya, dan berhasil guys, dan berhasil ya, meskipun beberapa kali error juga gitu. Jadi untuk value for money, kalian hanya bisa, bahkan hanya dengan mengeluarkan 50.000 ya, 10% dari kaca tersebut yang udah rusak itu. maaf ya kalau
Anda influencer yang terkait, saya tidak bermaksud gimana-gimana. Saya cuma mencoba meluruskan dan membuka pikiran masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlalu bisa memperjuangkan harga tersebut, karena menurut saya itu harga yang lumayan tinggi untuk sebuah kegiatan bernama roasting kopi. Karena kalau kalian punya uang sekalipun, kalian tinggal tambahin uang 300-400 ribu, ya 2 kali lipat sih, hampir 2 kali lipat sih, untuk beli goyang karawang yang baru. Goyang karawang itu kayak gini guys. Kelihatan nggak sih? Oh iya, kayak gini loh. Nah itu jauh lebih worth it, karena pertama itu nggak gampang rusak, terus itu nggak lebih capek, lebih santai kita ya, meskipun nggak santai-santai banget sih karena motor ngekreng gini daripada yang otomatis itu. Tapi kalau kalian mau yang model panci, itu ada loh yang harganya 200.000, 300.000, dan terbuat dari metal, dari besi, lebih awet guys. Kalau misalnya kalian punya budget 300.000, atau kalau kalian cuman mau belajar basic roasting, terus kalian mau hemat, kalian mau invest ke biji yang lebih enak, lebih mantap gitu, kalian tinggal beli yang ada di Modder itu yang 50.000. Saya bahkan bisa beli itu offline di sini, karena di serba dekat rumah saya, nggak terlalu dekat sih, maksudnya di kabupaten saya itu jual alat saringan yang bisa buat roasting itu. Terus macam alat saringan penggorengan yang bisa buat roasting gitu loh. Saya kaget. Saya awalnya pengen beli itu buat naruh habis di roasting, terus saya mau taruh situ gitu loh, untuk di kipas gitu loh. Tapi saya waktu itu saya udah spend untuk beli goyang karawang itu, terus saya nggak mau spend uang lebih banyak lagi, saya mau invest saja ke biji, karena sebagus apapun alat roasting kita, untuk kalau bijinya sampah ya rasa kopinya akan seperti sampah. Dan kapasitas dari alat yang gampang rusak itu cuma 60 gram guys. Goyang karawang ini 200 gram. Kalau mau nyaman ya 150, 170 gitu lah. Selisihnya sangat amat terlihat. Terus kalau kita yang dari metal itu, yang seperti penggorengan yang modelnya sama tapi dari metal itu juga sekitar 100 gram, 200 gram gitulah. Ya kisarannya sama guys, dan itu lebih terjangkau gitu. Jadi kalau kalian membeli kaca yang mudah pecah itu cuman untuk value for money, itu salah besar guys. Nggak bisa dibilang salah juga, kurang tepat, karena menurut saya alat itu lebih cocok untuk kita yang hobi. Jadi kita udah biasa roasting, yang udah punya alat roasting yang lebih murah, yang 50.000 itu misalnya, kita udah terbiasa, terus kita udah biasa roasting, terus kita udah capek kerja, mau membeli self reward untuk hobi, untuk kesenangan pribadi, silahkan guys, karena menurut saya ngerosting pakai itu juga cukup menyenangkan. Dan kapasitas 60 gram bukan menjadi masalah, karena kita bisa appreciate, bisa menghargai proses yang kita lakukan saat roasting gitu loh. Kayak seru gitu kan ngerostingnya. Nah itu untuk hobi dan ya senang-senang, bukan untuk value for money menurut saya. Kecuali kalian sangat amat kaya, ya silahkan kalian pakai itu untuk belajar. Tapi jangan lupa tadi yang pertama di video ini tadi adalah apply asuransi dari toko online kalian.
Oke, sepertinya seperti itu saja omongan saya pada video kali ini. Nanti kalau saya ngomong lebih banyak lagi, saya takutnya malah blunder. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.